Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oda Setiawati, NPM 177555015 dari Program Studi Akuntansi Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan Pertemuan 5, yaitu transaksi antar perusahaan dengan materi transaksi aset tetap yang dapat disusutkan. Transaksi aset tetap yang dapat disusutkan ada dua, yaitu arus ke bawah dan arus ke atas. Berikut bagan arus ke bawah dan arus ke atas. Aset yang dapat disusutkan untuk arus ke bawah dan arus ke atas terdiri dari 3 poin, yaitu dijual di akhir tahun, dijual di awal tahun, dan konsolidasi di tengah penjualan. Kemudian penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan arus ke bawah. Yang pertama, pada tahun penjualan, keuntungan yang belum direalisasi dari penjualan arus ke bawah dari aktiva tetap digambarkan dalam akun perusahaan induk, di mana keuntungan yang belum direalisasi dieliminasi di dalam penentuan pendapatan investasi dengan metode ekuitas. Keuntungan yang belum direalisasi seharusnya tidak muncul pada laporan laba rugi konsolidasi. Keuntungan yang belum direalisasi dihilangkan dari laporan keuangan konsolidasi, kertas kerja yang mengeliminasi keuntungan dan mengembalikan aktiva tetap menjadi nilai penyusutannya pada entitas konsolidasi pada saat penjualan. Semua penyusutan pada keuntungan yang belum direalisasi pada tahun penjualan diakui sebagai keuntungan. Beban penyusutan dan akumulasi penyusutan berkurang pada kertas kerja konsolidasi untuk menyusutkan harga perolehan pada akhir periode entitas yang dikonsolidasikan. Dan perhitungan pendapatan kepemilikan minoritas tidak berpengaruh. Yang kedua, pada tahun berikutnya, setelah penjualan antar perusahaan induk menyesuaikan pendapatan investasinya untuk pengakuan bagian per bagian dari keuntungan yang belum direalisasi, di mana seluruh jumlah keuntungan dari penjualan antar perusahaan baru diakui sebagai pendapatan investasi pada akhir masa penggunaan dari aktiva tetap. Dan akun investasi mencerminkan dasar pembagian proporsi ekuitas anak perusahaan dengan asumsi tidak ada laba yang belum direalisasikan atau perbedaan pada biaya nilai buku. Selanjutnya contoh soal untuk penjualan pada akhir tahun, di mana PT Putra menjual mesin kepada PT Putri, perusahaan anak yang 80% kepemilikannya dimiliki oleh PT Putra. Pada tanggal 31 Desember 2013, mesin tersebut mempunyai nilai yang belum disusutkan sebesar 80 juta. Pada tanggal tersebut, harga perolehan sebesar 140 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 65 juta dan dijual kepada PT Putri dengan harga 125 juta dengan perintah, yaitu membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat penjualan dan pembelian pada buku PT Putra dan PT Putri. Berikut jawabannya. Untuk buku PT Putra dengan jurnal kas sebesar 125 juta, akumulasi penyusutan sebesar 65 juta, pada mesin sebesar 140 juta, dan keuntungan atas penjualan mesin sebesar 50 juta. Kemudian untuk buku PT Putri, yaitu mesin sebesar 125 juta pada kas sebesar 125 juta. Keuntungan pada buku PT Putra belum direalisasikan pada tanggal 31 Desember 2013. Karenanya PT Putra menyesuaikan pendapatan investasinya untuk tahun 2013 berdasarkan metode ekuitas untuk seluruh jumlah laba yang belum direalisasi, yaitu pendapatan dari PT Putri sebesar 50 juta pada investasi pada PT Putri sebesar 50 juta. Keuntungan atas mesin seharusnya tidak tampak dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2013 dan mesin seharusnya masuk dalam neraca konsolidasi sebesar 80 juta. Nilai yang dapat disusutkan oleh entitas konsolidasi pengaruh ini diselesaikan dengan penyesuaian kertas kerja konsolidasi sebagai berikut, yaitu keuntungan atas penjualan mesin sebesar 50 juta pada mesin sebesar 50 juta. Contoh soal selanjutnya yaitu untuk penjualan pada awal tahun, di mana pada tanggal 1 Januari 2013, tanggal terjadinya antar perusahaan, mesin mempunyai sisa umur manfaat 5 tahun dan diperkirakan tidak mempunyai nilai sisa pada tanggal 31 Desember 2017. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Kemudian
buat ayat jurnal yang dibuat PT Putra selama tahun 2017, yaitu pendapatan dari PT Putri sebesar 50 juta pada investasi pada PT Putri sebesar 50 juta dan investasi pada PT Putri sebesar 10 juta pada pendapatan dari PT Putri sebesar 10 juta. Kemudian penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan arus ke atas. Yang pertama, pada tahun penjualan arus ke atas pada harga selain nilai bukunya, keuntungan atau kerugian berada pada akun perusahaan anak, di mana pendapatan investasi pada tahun terjadinya penjualan perusahaan induk menyesuaikan bagiannya dari keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, dan bagiannya dari setiap pengakuan bagian perbagian atas keuntungan atau kerugian melalui penyusutan. Pendapatan hak minoritas dihitung berdasarkan besar presentasi hak minoritas anak perusahaan dari pendapatan yang telah direalisasi. Pendapatan anak perusahaan yang direalisasi dihitung berdasarkan laba bersih yang dilaporkan anak perusahaan dikurangi keuntungan yang direalisasi ditambah pengakuan bagian perbagian atas keuntungan melalui penyusutan. Keuntungan yang belum direalisasi tidak muncul pada laporan konsolidasi. Dan kertas kerja konsolidasi dibutuhkan untuk mengeliminasi pengaruh dari penjualan antar perusahaan arus ke atas, di mana keuntungan yang belum direalisasi dieliminasi dan aktiva tetap dikembalikan menjadi nilai penyusutannya pada entitas yang dikonsolidasikan pada tahun penjualan. Penyusutan pada keuntungan untuk tahun yang bersangkutan, pengakuan bagian perbagian dieliminasi dari akun penyusutan. Kemudian yang kedua, pada tahun setelah tahun penjualan antar perusahaan arus ke atas, kertas kerja mengalokasikan keuntungan yang belum direalisasi antara akun pendapatan dan hak minoritas awal serta mengembalikan aktiva tetap dan akun akumulasi penyusutan menjadi harga perolehan pada entitas yang dikonsolidasikan, di mana debit pada hak minoritas menyesuaikan hak minoritas pada minoritas awal pada tahun yang bersangkutan sama dengan hak minoritas akhir tahun sebelumnya. Debit pada akun investasi diperlukan untuk membentuk resiprokal antara akun investasi dengan akun entitas anak perusahaan pada awal periode, dan pada saat seluruh keuntungan yang belum direalisasi telah direalisasi melalui penyusutan, tidak diperlukan lagi penyesuaian. Berikut pengaruh penjualan arus ke atas pada buku terpisah perusahaan afiliasi, di mana pengaruh keuntungan atas penjualan arus ke atas diilustrasikan pada contoh berikut ini, yaitu PT Putra membeli sebuah truk dari PT Putri, perusahaan anak yang 80% kepemilikannya dimiliki oleh PT Putra. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2014, informasi lainnya adalah sebagai berikut, yaitu laba bersih yang dilaporkan oleh PT Putri untuk tahun 2014 sebesar 60 juta, masa manfaat truk pada tanggal 1 Januari 2014 selama 3 tahun. Untuk metode penyusutan garis lurus yaitu nilai tukar tambah truk pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 3 juta, nilai perolehan truk bagi PT Putri sebesar 15 juta, dan akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar 5 juta. Jika PT Putri menjual truk tersebut kepada PT Putra dengan harga 13 juta tunai, maka jurnal untuk buku PT Putri dan PT Putra untuk tahun 2014 yaitu sebagai berikut. Buku PT Putri 1 Januari 2014 untuk penjualan truk, yaitu kas sebesar 13 juta, akumulasi penyusutan sebesar 5 juta, pada truk sebesar 15 juta, dan keuntungan atas penjualan truk sebesar 3 juta. Kemudian buku PT Putra 1 Januari 2014 untuk pembelian truk, yaitu truk sebesar 13 juta pada kas sebesar 13 juta. Dan 1 Desember 2014 untuk beban penyusutan, yaitu beban penyusutan sebesar 3 juta pada akumulasi penyusutan sebesar 3 juta. Demikian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.